Shalom saudara semuanya. Shalom saudara juga yang menyaksikan secara online melalui YouTube ya. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Tema yang ada di depan kita ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Agak sedikit sentakan teologis, psikologis. Waduh, masuk datang di kampus harus kudus. Itu apa artinya itu ya? Binatang apa kayak itu? Nah, saudara-saudara, nah ayat emasnya 1 Petrus 1 ayat 16. Dan mungkin selama 1 semester akan membuka wawasan kita, mempertajam pemahaman kita, dan banyak pengkhotbah akan berdiri di sini untuk berkhotbah, dan saya dapat kesempatan pertama ini. Nah, untuk memahami itu secara konteks, sebelum kepada inti ayat emasnya, saya mengajak kita untuk membaca 1 Petrus pasal 1, kita start dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya. 13 sampai 23 bersaut-sautan, saya mulai ayat 13 dan saudara ayat yang ke-14 untuk memahami konteks lebih dalam. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendak kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks yang indah inilah, Petrus menekankan bahwa kita harus mengambil tindakan aktif. Kuduslah kamu, ini kata perintah. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Satu pernyataan untuk menggugah spirit hidup. Konteksnya di sini adalah untuk anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. Jadi ya saya pikir konteksnya sama juga buat kita. Kita semua sudah percaya. Kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, penegasan Petrus ini, wah saudara-saudara, ini akan menolong kita juga memulai semester ini dalam kekudusan hidup. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mulai dari pemahaman kita, ya, nanti banyak pengkhotbah pasti akan
berseleweran. Apa ini istilah berseleweran, berterbangan, karena semua kata-kata dari mimbar ini akan diterbangkan di udara bagi saudara yang siap mendengar dan menerima. Satu semester ini penuh semua ini, berseleweran di mana-mana. Mana yang bisa tembus di pikiran saudara dan hati saudara, kita memahami lebih dalam. Sebab dengan pemahaman yang benar itu akan menghasilkan outputnya keluar tindakan ekspresi yang benar. Salah interpretasi, salah mengerti, salah menafsir, maka tindakan kita juga salah. Kenapa terjadi misunderstanding, miscommunication, macam-macam miss. Ada Mbak Miss di sini juga. Ini Mbak Miss penyebabnya mungkin. Kalau banyak miss, bahaya. Akhirnya tindakan kita juga miss semua ya. Itu perlu klarifikasi supaya diluruskan kembali. Jadi saudara-saudara, semester ini saya berharap kita fokus kepada konsep hidup kudus di hadapan Allah. Anda punya renungan pagi, baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kekudusan. Hafal dari kitab Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu, hal-hal berkaitan dengan kekudusan. Baca semua buku-buku yang berkaitan dengan kekudusan. Renungan pagi juga semua yang kekudusan. Dan khotbah Jumat, Selasa Jumat juga temanya kekudusan. Wah, ini berarti satu semester ini harapan saya kita punya pemahaman yang baik supaya tidak miss, dan outputnya dalam tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita semua diwarnai dengan kekudusan. Baru bisa terwujudlah, kuduslah kamu karena aku kudus. Dan selama kita dalam komitmen ini, tetap pada rel ini saudara-saudara, hati Tuhan disenangkan dan hidup kita damai di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi kalau bukan keputusan ini kapan lagi? Kalau tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian oleh karena dosa masuk merusak kita semua. Tidak ada sukacita di tengah-tengah kita. Karena itu kita harus dengan komitmen, saya harus hidup dalam kekudusan. Dalam kekudusan ada sukacita yang luar biasa. Dalam kekudusan ada kedamaian. Dalam kekudusan ada kebenaran. Itulah yang mewarnai kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang diharapkan selama menumpang di tengah dunia berdosa. Kapan lagi? Inilah kesempatannya saudara-saudara untuk taat kepada firman Tuhan. Bukan nanti. Saya tidak tahu apa yang bisa tiba-tiba saja terjadi. Bagi saudara dan saya, bisa dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Bisa dalam hitungan hari, minggu, bulan. Minggu kemarin saya dikagetkan pagi-pagi. Lagi siap-siap khotbah saudara-saudara. Tiba-tiba HP saya berdering. Pak, sudah dengar berita duka? Apa itu? Wah, ternyata ketua lansia kami pulang ke rumah Bapak. Tiba-tiba. Jadi saya dapat beritanya di minggu pagi jam 5. Sore harinya jam 8 malam. Rumahnya di pinggir jalan raya menuju UK Petra itu. Dia keluar dan mau menyeberang jalan di depan rumahnya. Kendaraan yang lewat, ada satu mobil yang berhenti dan menghormati dia, sudah orang tua usia 76. Oleh mobil memberi jalan dia. Ternyata begitu dia lewat depan mobil yang sedang berhenti, datang Gojek dari sana yang terbang tinggi. Tidak tahu siapa yang Gojek, biasa pesan makanan. Nah, mungkin Gojek saudara. Prak! Rebah di bawah tanah. Bahwa tidak tertolong dan meninggal. Saudara-saudara, pergi secara tiba-tiba. Setelah 2 menit datang berita lagi dari orang lain. Saya pikir berita yang sama. Ternyata bendara gereja, Pak Pendeta, minta maaf pagi ini kami enggak beribadah. Kenapa? Ya ini Kak,
Jam 5 pagi tadi kami suami istri harus terbang ke Jakarta karena besan kami dipanggil Tuhan. Jadi keuangan tolong diatur oleh bendahara yang lain. Oke, terima kasih. Tiba-tiba kehidupan kita begitu singkat di dalam dunia. Alkitab mengatakan manusia itu hanya seperti awan, kelihatan sebentar dan berlalu. Alkitab mengatakan manusia itu seperti rumput yang kelihatan sebentar dan berlalu. Kalau kehidupan kita yang hanya sementara, kapan kita menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita selama kita ada di dunia? Amin. Karena itu jangan sia-siakan. Hidup di dalam kekudusan adalah hidup bersama dengan Tuhan, berada di tengah dunia berdosa ini. Apakah itu mungkin, saudara-saudara? Mungkin. Kalau kita mempelajari konteks nats ini dengan baik, saudara-saudara. Penulis dalam 1 Petrus sendiri ini menghimbau, mendorong kepada jemaat orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kehidupan mereka yang sudah terjamin dalam kehidupan kekal, agar supaya mereka hidup di dalam kekudusan. Kapan lagi? Sekaranglah waktunya selama hidup di dalam dunia ini. Jangan saudara mahasiswa tingkat 1, masalah kekudusan itu urusan kakak tingkat. Karena saya masih baru, jadi bukan kudus tapi kudis banyak. Banyak kudis, dosa. Kakak tingkat bilang, ini bukan masalah kita mahasiswa, ini masalah dosen. Dosen-dosen harus hidup kudus dulu. Nanti dosen-dosen bilang, ini bukan masalah kami dosen-dosen. Rektornya harus kudus dulu. Wah, ini repot ini kan. Saya lari dari sini karena ada kudis di belakang saya ini. Semua kita, tidak pandang bulu, siapapun kita. Tuhan mengasihi kita. Sebab aku kudus, kamu kudus. Itulah firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi maksud saya jangan takut untuk hidup kudus, dan semester ini mari kita bersemangat untuk hidup kudus. Nah, saudara-saudara, ada banyak aspek yang bisa disoroti, karena kuduslah kamu dalam seluruh aspek kehidupan. Diharapkan demikian ya, kuduslah kamu dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi nanti saya tidak tahu tema yang akan muncul bagi saudara. Saya dijadwalkan kali ini saja ya. Saya hanya mau khotbah 100%, tidak mau lagi. Semua yang lain saja yang berbicara. Nah, jadi tekanan yang begitu menarik bagi kita saudara-saudara, bahwa kita harus hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, berarti seluruh aspek. Nah, saya percaya kalau mahasiswa yang sudah belajar ilmu berkhotbah, tema semacam ini kita bisa buat 100 khotbah ya. Dengan menggunakan kata apa, mengapa, bagaimana, kapan, tapi setiap kata tanya itu ditambah lagi dengan satu kata kunci. Wah, ada 74 kata kunci yang sudah dipelajari. Apa sebab, apa artinya, apa-apaan. Mengapa hidup kudus, bagaimana hidup kudus ya, bagaimana caranya. Ya. Wah, itu dengan pertanyaan itu memancing tema, kita sudah dapat struktur homiletika yang bagus. Jadi kelas saya bagaimana kalau Anda buat khotbah dari ini, tidak usah dikhotbahkan di sini, kumpul kepada saya hargai khotbah Anda. Tinggal minta berapa ya. Dan saya berharap juga semua khotbah direkam semester ini. Bagaimana kalau melalui semester ini kita terbitkan satu buku bicara tentang kekudusan, diterbitkan. Oke? Ini semua khotbah yang baik, khotbah tentang kekudusan. Karena itu saudara, karena bicara tentang hendaklah kamu kudus dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, saya mau bicara apa? Kalau saya mau bicara semua, mungkin tidak akan amin-amin dari mimbar ini. Dan saudara juga pasti akan duduk belok kiri, belok kanan. Ada yang sudah, ada yang kepalanya susah ditopang, ada yang sudah mengantuk.
Jadi pengkhotbah harus tahu diri, jangan buat tidur orang, jangan buat ngantuk orang. Apalagi kalau saya akan mengulas secara teologis, wah ini saudara ini belum belajar teologi yang dalam-dalam, bahaya ini. Nah, saya harap bahwa mimbar ini bukan hanya berorientasi ulasan-ulasan teologis yang bikin ngantuk orang. Ibadah kapel itu spiritnya apa sebenarnya? Adalah menggugah kita untuk buat komitmen baru. Setiap kali dengar firman Tuhan. Ini bukan mengajar. Saya sering katakan kepada para pengkhotbah, calon pengkhotbah, Anda kalau berkhotbah berbeda dengan mengajar. Mengajar endingnya nggak ada, decision nggak ada keputusan. Tetapi kalau berkhotbah punya endingnya harus tuntut orang untuk ambil keputusan. Berkhotbah bukan mengajar. Mengajar juga bukan berkhotbah. Itu harus bisa dibedakan. Tapi kadang-kadang kedua-duanya. Kadang-kadang pengkhotbah dia tidak tahu bahwa dia berkhotbah atau dia mengajar. Itu juga repot saudara-saudara. Maka belajarlah ilmu berkhotbah. Yang kelas berkhotbah semangat untuk belajar berkhotbah ya. Sampai di jemaat juga begitu. Banyak jemaat mengeluh. Ini orang mengajar apa berkhotbah. Jadi jangan bikin bingung di sekolah teologi, sampai bingung di jemaat juga hanya dengan berkhotbah. Berkhotbah ya berkhotbah. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, itu teknis kemudian. Nah yang saya mau sampaikan bagi kita secara khusus, saya ingin bicara aspek praktis dampak dari kekudusan hidup. Supaya membakar semangat dan saudara dan saya untuk ambil keputusan penting. Untuk masalah pengertian-pengertian kudus itu dari perjanjian lama, perjanjian baru yang nanti dikupas dari kata kados dalam PL, mungkin dari hagios dari perjanjian baru, Yunani, segala macam bahasa. Tetapi saya tidak bahas itu karena otak saya nggak sampai untuk membahas itu. Cukup kita bicara. Ada 3 dampak dari kekudusan yang harus dipahami agar kita buat komitmen, saya juga mau hidup kudus. Dampak yang pertama, kalau kita mau hidup dalam kekudusan, yaitu pada diri sendiri. Pada diri sendiri, yaitu kita bisa menjaga integritas diri sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia. Apa integritas diri kita saudara-saudara? Integritas diri dibahas di sini juga. Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, itu integritas diri yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah. Dengan darah yang mahal, pengorbanan Kristus dengan darah yang kudus pula. Integritas diri sudah dimulai ketika Tuhan menebus kita di kayu salib. Kita ditebus dalam menjadi milik Tuhan. Itu integritas diri. Kita menjadi milik Tuhan, milik pusaka Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9-10. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah dalam sebuah status legal formal di hadapan Tuhan. Kita milik Tuhan. Amin. Dan itu terjadi bukan karena upaya kita. Itu karena pekerjaan Allah. Itu karena berdasarkan anugerah Allah, karena kasih Allah, pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah menguduskan kita, yang sudah melayakan kita, yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Anda sebagai orang-orang kudus. Saya senang dengan gaya penulisan sapaan-sapaan awal dari Rasul Paulus. Kalau saudara baca semua surat-surat Paulus, itu selalu diawali di ayat 1-2 itu kepada orang-orang kudus. Ya, yang melihat status legal formal orang percaya itu orang-orang yang punya integritas diri. Nah, karena itu kita yang kadang-kadang salah persepsi di sini. Melihat diri kita adalah orang-orang masih berdosa, orang-orang yang tidak layak, orang-orang begitu rendah, hina dan berdosa harus tetap berada di dalam dosa. Itu salah konsepnya. Setiap orang yang telah ditebus, lunas dibayar lagi, kita menjadi umat yang kudus, yang dikhususkan, yang disendirikan. Ya, kados bicara begitu dalam bahasa Ibrani. Jadi saudara, siapakah diri kita ini? Saudara lihat diri.
supaya lihat integritas diri itu bagaimana. Gambar citra diri Allah yang kita dapatkan seperti dalam penciptaan itu sudah hancur karena dosa. Tapi kalau oleh pengorbanan Kristus, citra diri kita dipulihkan kembali. Siapapun kita, ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau telah dipulihkan untuk itu. Layak. Engkau telah dikuduskan di hadapan Tuhan. Dianggap layak, dibenarkan, dikuduskan. Bukan orang tua kita yang kuduskan kita, bukan kita yang menguduskan kita. Bukan karena kita berbuat baik sehingga kita dikuduskan, saudara-saudara. Kita telah mengalami kegagalan-kegagalan, saudara. Dalam status ini adalah murni tindakan Allah bagi manusia untuk dikuduskan. Kita lihat banyak orang kadang arogan ya, baik. Aku orang gak emosional kayak Pak Salmon. Pak Salmon itu orang emosional. Khotbah marah-marah. Saya dapat label ini waktu tingkat 1. Karena tingkat 1 saya sudah berkhotbah. Ada seorang ibu yang, ibu majelis, dibilang, kalau Pak Salmon khotbah saya tidak akan hadir ibadah minggu. Kenapa Bu? Memangnya saya bawa dosa apa? Khotbah terlalu emosional. Karena gembala yang sedang menggembalakan di sana beda karakter dengan saya. Di khotbah, ya saudara-saudara. Jadi kan mungkin itu yang lebih cocok dengan karakter dia kan. Jadi saya dianggap orang emosional, marah-marah. Orang marah-marah belum tentu orang berdosa, saudara-saudara. Betul ya? Itu hanya penegasan budaya, kebiasaan ngomong begitu kan. Tapi orang yang lemah lembut, saudara-saudara. Ini juga belum tentu orang gak suci, orang baik. Ini dia lemah lembut. Baik di sini, tapi di belakang. Itu masalah temperamen saja, karakter saja, kebudayaan saja, kebiasaan saja. Tapi itu tidak mempengaruhi kekudusan loh. Dan bukan karena gaya-gaya begitu adalah mencerminkan orang kudus. Dan bukan orang yang asalnya dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah lebih kudus dari saudara. Namanya kudus dari kudus tapi tidak kudus juga. Banyak kudis. Nah, jadi ya itu hanya basa-basi supaya penafsiran kita nanti tidak kemana-mana. Saudara dan saya kudus di hadapan Tuhan karena dikuduskan oleh darah Yesus. Karena ditebus dan dilayakkan dapat label orang kudus. Nah, status semacam ini membuat harga diri kita naik. Aku berharga di mata Tuhan. Amin. Itu sebuah identitas. Itu menjadi sebuah integritas yang perlu kita pertahankan dan juga saksikan bagi orang lain. Kamu mau hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah Yesus. Ini yang berapa banyak yang baru ikut EE, angkat tangan. Yang ikut EE, kayaknya banyak juga kan selain tingkat 1. Pertanyaan diagnosis pertama. Setelah pertama, lanjut ke kedua. Nah, saya bilang sama Ibu Linda yang juga ikut belajar sama saudara-saudara. Waktu kemarin pas ada kami melayat keluarga yang berduka. Saya bilang ini pas ini gunakan 2 diagnosis itu saudara-saudara. Jadi saudara kalau ada orang duka, cepat-cepat pergi ngelayat. Itu 2 pertanyaan diagnosis EE itu cocok di situ saudara-saudara. Akhirnya saya juga lancarkan itu. Ini kemarin orang asik angkat peti jenazah itu masuk ke dalam rumah. Saya asik 2 pertanyaan diagnosis untuk 1 mahasiswa S2 di UK Petra. Orang Papua. Ale bikin apa di sini? Kontrak di mana? Oh, saya di Petra. Saya juga dosen Petra. Oh, Bapak dosen Petra. Ya. Saya ambil S2. Oke, diagnosis masuk dulu. Ini baru lewat jenazah kan. Ale sudah siap mati belum? Sudah masuk diagnosis, tapi tiba-tiba saya dipanggil ke dalam karena jenazahnya baru datang mau doa.
Akhirnya saya catat nomornya, namanya, tindak lanjut dari Ray. Sudah nomornya di grup. Kau cepat turun untuk lanjutkan EE bagi dia ya. Jadi belajar dipraktekkan saudara-saudara. Jangan hanya belajar EE tidak dapat jiwa. Percuma itu belajar. Saya belum belajar sudah dapat jiwa. Saudara-saudara, jadi kembali, integritas diri kita di mana? Di dalam Tuhan. Dan kita perlu saksikan. Spirit itu membuat kita semangat belajar, semangat memimpin, semangat menginjili. Karena Tuhan sudah tebus saya dengan darah yang mahal. Memiliki integritas diri. Saya sebagai anak Tuhan. Amin. Setan pasti takut dengan saudara. Kalau saudara punya status yang indah dan mulia ini. Karena itu engkau tetap mempertahankan status itu dengan dikatakan kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Memungkinkan Anda ambil keputusan hidup kudus. Karena Anda sudah ditetapkan di hadapan Tuhan menjadi anak-anak kudus. Orang-orang pilihan yang ditebus dengan darah yang mahal. Wow. Dan kalau kita mempertahankan ini terus menerus, kita tetap memiliki integritas diri yang baik di hadapan Tuhan. Mari semester ini kita semua jaga integritas diri kita ya. Jangan menampilkan yang aneh-aneh gitu kan. Nah, di sini kita siap dibentuk. Halo? Menjadi lebih baik lagi ya. Siap? Di Skors siap? Di SP siap? Dikasih makan sate siap? Ya, jadi kalau semester ini terpaksa ada yang harus dikuduskan dari tempat ini. Apa arti dikuduskan? Dipisahkan, disendirikan, dibentuk dulu. Jangan berontak ya. Karena firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, dampaknya. Kalau kita mempertahankan hidup kudus bagi pelayanan. Kita akan menjadi model di tengah-tengah pelayanan. Paulus juga menasihati Timotius yang masih muda. Itu jauhkanlah dirimu dari nafsu orang-orang muda. Sebarang siapa hidup di dalam kekudusan, ya, dia akan dipergunakan menjadi alat-alat dalam rumah Tuhan. Hanya orang-orang yang mempertahankan integritas diri tadi, saudara-saudara, berlanjut. Mereka akan layak, produktif, dipakai Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Sekolah teologi ini bukan sekolah teologi yang hanya mengisi otak kita untuk menjadi orang-orang pandai. Memahami secara, menafsirkan secara benar Alkitab. Tidak. Tapi orang-orang yang disiapkan untuk terjun melayani di tengah-tengah masyarakat. Menjadi pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat. Karena itu, kalau kita mempertahankan dampak di dalam kehidupan, dalam pelayanan kita nantinya, kita tetap awet. Ya, saudara, saya bersyukur saya awet di dalam pelayanan, 30 sekian tahun dalam pengemulaan, tidak pindah-pindah. Jemaat bilang, Pak Pendeta sampai mati, ini repot ini. Kalau sampai mati saya di sini kurang pengalaman. Pendeta, you boleh terbang kemana-mana, pengalaman di mana-mana, tapi mati di sini. Wah, ini repot. Saya sudah dikontrak mati di sana, saudara. Jadi saya cepat mati aja, saudara. Oh tidak, saya masih mau ingin hidup 1000 tahun lagi. Yeah. Saya ingin semangat hidup lebih baik lagi, saudara-saudara. Tapi kita tetap produktif di tengah jemaat. Bagaimana kalau seorang hamba Tuhan, bagaimana seorang mahasiswa teologi menampilkan integritas diri yang jelek di tengah pelayanan, maka di dalam pelayanan Anda tidak layak untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak akan memakai. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak akan seorang pun melihat Allah. Dalam hubungan personal dengan Tuhan, dalam doa, bagaimana Tuhan jawab? Kalau ada dosa. Saudara suka menikmati dosa? Diam semua. Kalau saya baru menikmati dosa. Waktu liburan baru-baru ini ke Thailand, itu katanya
Bangkok itu kota berdosa di dunia ya. Kota yang paling berdosa secara moral. Jadi kami kesarangnya dosa saudara-saudara. Itu kehidupan yang bebas. Bebas seks. Bebas segala-galanya. Wah, orang hidup bebas. Sampai sana kita melihat, wah Tuhan sudah kuduskan mata kita jadi boleh lihat tapi tidak masuk di pikirannya. Pulang dari sana sampai di kota malam. Kami mau nginap ke hotel, jalan sudah makan kenyang. Lewat satu restoran. Di situ ditulis dosa. Ini menarik saudara. Cepat-cepat saya foto. Cret, ini restoran ada dosa. Jual dosa, restoran dosa. Apa yang terjadi? Ini kenyang, saya masuk makan, wah kenyang. Pulang ke hotel, nginap saya suruh anak saya. Tolong kamu pergi beli dosa, kayak apa itu ya. Mau saya bawa oleh-oleh buat mahasiswa stan, itu dosa. Wah ternyata tidak bisa dibawa pulang. Karena dosa itu hanya bisa bertahan berapa jam saja. Apa itu dosa di sana? Makanan enak. Itu makanan India saudara-saudara. Yang kulitnya seperti Pizza Hut itu. Wish. Dalam nanti dituangin saus. Wish. Ada potongan-potongan wortel, daging kecil-kecil. Wish. Ada beberapa rasa saus yang asam manis kecut. Wish. Tinggal dirobek ini lembarannya. Selep, celup di sana. Wah. Saya menikmati dosa itu. Sudah saya YouTube-kan, nanti sebentar lagi saya kirim dosanya buat Anda. Kalau mau menikmati dosa, datanglah di Thailand. Jadi jangan saudara berkhotbah di sana. Saya sudah pikir, kalau saya akan diundang di sana, kemudian saya berkhotbah, saya tidak boleh mengatakan, jangan saudara menikmati di dosa dengan banyak berdosa. Oh itu salah itu. Karena itu dosa di sana perlu dinikmati ya. Istilah dosa bagi kita ini adalah perbuatan tindakan berkaitan dengan pikiran, perasaan, perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Tapi di sana istilah dosa artinya makanan enak dari India. Gitu ya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ini berdampak dalam kehidupan kita. Kalau tadi membuat integritas diri yang baik, sekarang di dalam hidup layanan kita di mana kita berada, itu akan memberi dampak yang positif. Hiduplah di dalam kekudusan. Jagalah kekudusan itu di dalam Tuhan. Bawa itu di dalam pelayanan. Dan kemanapun Anda pergi, pasti Anda dihormati orang, dihargai orang, diterima orang. Tapi kalau tidak memiliki kekudusan, mungkin kita bisa pindah-pindah pelayanan A, B, C, D. Tapi kita tidak memberi dampak yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, dampak dalam komitmen hidup dalam kekudusan adalah bagi masa depan. Masa depan ini dikaitkan dengan kehidupan kita bersama dengan Allah dalam kekekalan selama-lamanya. Selama di dunia ini kita hanya sementara kan. Tetapi bersama Allah di dalam kekekalan. Di dunia ini kita dibatasi waktu. Di dalam kekekalan tidak ada batas. Dan Allah hanya menerima mereka yang sudah dikuduskan dan berkomitmen hidup dalam kekudusan. Pulang di dalam kekudusan itu indah sekali. Jangan sampai saudara meninggal dicap sebagai ini pembunuh, pembohong, pencuri, perampok, pendusta, pencopet. Itu kan curi buku. Wah, saudara tidak. Pulang dalam kekudusan itu indah sekali. Karena itu kekudusan ini berdampak kepada kehidupan di dalam kekekalan. Allah yang kudus, Dia akan datang di dalam kekudusan. Dia akan menjemput kita untuk hidup di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Tiada batasnya. Dan orang-orang yang ditebus inilah yang menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya hidup di dalam kekudusan, membawa kita sampai pada kekekalan. Mari saudara-saudara,
Semua yang asalnya daripada Tuhan, semua dibalut di dalam kekudusan. Allah memberkati kita juga dengan berkat-berkat yang kudus. Semua hidup kita dalam kekudusan Allah. Waktu Allah adalah waktu yang kudus. Kita dapat anugerah hidup. Semua sudah dikuduskan oleh Allah. Sekarang kita perlu hidup juga di dalam kekudusan. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Memulai semester ini, biarlah kita tetap berkomitmen. Kita tetap hidup kudus. Karena memiliki dampak bagi diri sendiri. Tetap pertahankan kekudusan sebagai nilai moral kita yang paling tinggi, sebagai harga yang mahal yang Tuhan sudah berikan. Pertahankan supaya kita juga berdampak, bermanfaat bagi pelayanan-pelayanan di mana-mana kita berada. Saya malu kalau masih sustain ke pelayanan dengan integritas diri yang kurang baik dan ditolak di sana-sini, dan saudara menampilkan pelayanan yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita juga siap-siap apabila Tuhan memanggil kita, kapan saja, dengan cara apa saja dan di mana saja. Kalaupun kita harus pulang ke rumah Bapa, pulang di dalam kekudusan. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Tuhan memberkati.